oleh Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil di dalam Lukas. Kita buka dalam Lukas pasal 13. Kita akan baca ayat 20 dan 21. Lukas pasal 13 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Sekali lagi saya akan baca. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, ini adalah perkataan-perkataan Yesus sendiri. Firman yang berbicara bagi kita, yaitu pribadi Yesus. Ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat dia ada di dunia. Ketika firman menjadi manusia, Yesus berbicara, mengajar orang-orang. Ada begitu banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan. Teristimewa Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan supaya mudah dimengerti, mudah dicerna oleh banyak pendengar, karena banyak sekali orang yang berbondong-bondong ya mencari Yesus, rindu, haus akan pengajaran Tuhan. Kemanapun Yesus pergi, orang berbondong-bondong ya ke sana. Yesus naik perahu dari satu tempat ke tempat lain, orang-orang tetap kejar dia ya. Kenapa saudara? Karena mereka rindu dengar firman, mereka rindu dipuaskan, dan bersukacita kita pagi hari ini. Firman itu tetap ada ya sampai hari ini, sehingga kalau kita ada pagi hari ini semua karena karya Tuhan, firman Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu. Dia katakan begini ya, dan ia berkata sekali lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Apa yang bisa diumpamakan kerajaan Allah itu dalam kehidupan setiap hari dari para pendengarnya? Bagi para murid, bagi para bapak-bapak, bagi para ibu-ibu. Dalam perikop ini kalau kita baca itu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Mungkin kalau biji sesawi, kalau soal menanam di ladang ya itu pekerjaan pria. Tetapi kalau kehidupan ibu rumah tangga, wanita-wanita ya, perempuan itu ragi itu biasa lekat ya dengan wanita. Lebih banyak tahu soal ragi untuk apa itu kebanyakan para wanita. Waktu itu makanan pokok mereka itu kan roti ya. Kalau orang sini nasi ya, berbeda. Tetapi sama ya, sama-sama itu adalah makanan pokok. Tapi soal ragi ini Tuhan mau jelaskan perumpamaan ini seperti ragi kerajaan Allah itu supaya mudah dipahami oleh para pendengarnya. Saudara, kata yang pertama ya, 2 ayat 21, ia seumpama ragi, ia ya. Jadi apa? Ia ini menunjuk kepada apa? Jadi kerajaan Allah itu diumpamakan seperti apa?
Ia seumpama, jadi menunjuk kepada kerajaan Allah. Biasanya kalau kata ia itu digunakan kepada orang, ya. Kalau saya katakan, oh iya, iya, maksudnya iya bukan iyo, bukan ya, oh iya, bukan begitu ya. Ini kata ganti orang ketiga. Kalau saya berbicara iya berarti tidak berbicara langsung dengan orang itu. Ya saudara, tapi bisa juga dengan kata benda, tetapi kebanyakan ya dipakai ke orang ketiga atau juga bisa kepada makhluk hidup. Ya. Jadi saudara, ia seumpama ragi. Ragi ini pas ya, hidup. Ragi ini kalau ia makhluk ya, ragi ini bukan hanya benda atau saudara lihat seperti, kalau sekarang ragi ini saya pernah beri ragi. Dia kayak butiran-butiran kecil-kecil ya saudara. Kalau dalam prosesnya ada ragi yang kita lihat kalau zaman dulu tahun 1800-an itu raginya berbentuk krim. Kemudian lebih maju lagi berbentuk dipadatkan. Ya sekarang sudah banyak kayak serbuk ya, butir-butiran kecil. Tetapi kalau Tuhan berbicara pada zaman itu ragi yang mereka buat sendiri. Ragi belum diproduksi besar-besaran dan kemudian diekspor ya. Ragi ini setiap wanita itu dalam keluarga karena setiap hari mereka akan makan roti, jadi ragi itu selalu ada. Ragi itu sudah disiapkan. Ada proses dalam membuat ragi ya saudara. Tetapi yang kita tahu ragi ini kegunaannya ya. Tapi ragi ini kalau kita lihat bukan hanya sekedar barang, sesuatu, benda. Tapi sebenarnya ragi itu adalah hidup ya, itu mikroorganisme atau bakteri baik. Jadi ragi ini bukan benda mati saudara. Tapi itu adalah hidup, sesuatu yang hidup. Dalam prosesnya ragi itu dia memiliki sel ya, jadi makhluk hidup memiliki sel dan bisa berkembang. Nah, kerajaan Allah itu Tuhan umpamakan seperti ragi. Jadi ragi yang diambil seorang perempuan. Kerajaan Allah berbicara tentang kehidupan kerajaan sorga, damai sejahtera sukacita atau firman Tuhan atau pribadi Yesus sendiri. Itu telah ada, itu telah tersedia, apalagi dalam kehidupan kita orang-orang percaya bukan? Firman itu telah tersedia. Sekarang banyak orang boleh baca, saudara di HP ada, ya. Di dinding-dinding tulisan itu ada, sebagai hiasan ada, di kalung ada, di baju ada, kaos ada di mana-mana. Tetapi yang terpenting bahwa kerajaan Allah, firman Allah, pribadi Yesus, suasana sorga itu apa? Diambil saudara. Jangan sampai orang cuma lihat, orang cuma baca. Kita hanya menyaksikan. Tetapi adalah yang terpenting bahwa kita itu ambil firman itu. Ambil pribadi Yesus dalam hidup kita. Raih Yesus. Berkat Tuhan tersedia, semua tinggal diraih. Jangan berdiam diri. Harus kita ambil. Supaya apa saudara? Supaya berfungsi. Ragi itu kalau orang cuma taruh-taruh, saya beli ragi, dulu berencana mau bikin donat ya. Saya pernah buat donat masih di Manado, anak-anak masih kecil ya. Saya coba-coba buat donat ya untuk suami saya. Jadi saudara, walaupun ya tidak
Yang penting jadi, saudara. Saya pernah pakai ya. Tapi waktu saya beli kemudian di sini, saya taruh-taruh rencana mau baking donat. Tapi tidak terlaksana ya, enggak baking-baking, cuma taruh sampai dia kadaluarsa. Jadi ragi itu tidak digunakan, percuma ya. Firman Tuhan, kerajaan Allah berbicara soal damai sejahtera, sukacita. Apa isi firman Tuhan? Tidak akan menjadi berguna, tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah kalau hanya kita lihat, kalau hanya kita dengar, kalau hanya kita saksikan dan kita tidak ambil untuk kehidupan kita sendiri. Pribadi Yesus ambil sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi ambil Yesus, taruh dalam hati kita, tempatkan dalam tempat kita yang terutama, dalam hati, dalam pikiran. Maka hal itu akan berfungsi. Yesus akan berkarya, Roh Kudus akan berkarya kalau telah kita ambil, bawa dalam hidup kita. Ragi yang diambil seorang perempuan ya, jadi ini kan tindakan ya, mengambil tindakan oleh wanita ini. Kalau kita adalah gereja Tuhan, wanita, perempuan, mempelai wanita, kita jemaat Tuhan, kita orang percaya, kita yang kenal Yesus, kita adalah anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita umat Tuhan, jemaat Tuhan. Bertindak, ambil Yesus, bertindak. Jangan hanya sekedar kita tahu, jangan hanya sekedar menyaksikan, penonton yang setia, saudara. Tetapi kita mau menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu. Dan diadukkan ke dalam tepung. Ragi yang ada, firman Tuhan yang ada. Kalau ragi, kan ini diumpamakan sebagai ragi. Ragi itu taruh di tepung, taruh di adonan, saudara. Dan diadukkan ke dalam tepung. Ketika ragi ada di dalam tepung itu kan diaduk. Adonan itu berarti sudah diaduk. Kalau masih sendiri-sendiri belum berbentuk adonan. Tapi ketika dia diaduk. Dan ragi itu kalau sudah diaduk, bukan cuma sekedar aduk biasa atau sekedar tabur kemudian kasih biar, tidak. Saya melihat Tante Fon itu buat, satu kali kami buat roti keju ya. Dan mulai Tante Fon ambil, dia panting, dia tekan ojo, stak, baru angkat lagi, banting lagi, saudara. Dia ramas, picit, diuleni, saudara. Kehidupan kita ketika kita telah kenal Tuhan, ketika Yesus telah ada dalam hidup kita, bukan berarti tidak ada tekanan hidup. Tetapi semakin kita kenal Tuhan, ternyata ya, pada saat kerajaan Allah itu tinggal dalam hidup kita, ternyata kita juga dibentuk. Kita mengalami tekanan-tekanan, kita mengalami hal-hal yang seakan-akan itu menyakitkan. Angka banting, ojo, angka banting, ojo, putar. Bukan cuma 1-2 kali, ulang-ulang. Sampai tasuar-suar, saudara, ini orang yang mbak ojo. Lama, ada waktunya. Sebelum waktunya selesai, jangan mbak paksa untuk keluar. Kenapa? Tidak akan berhasil ya. Kalau raginya memang sudah benar-benar bercampur, adonannya sudah benar-benar bercampur, maka ketika didiamkan, adonan itu mulai mengembang, saudara. Diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Raginya sedikit, tapi tepungnya banyak. Bukan sebaliknya, saudara. Ragi banyak, DP tepung sedikit, ya. Biasanya orang mau begitu, kerajaan Allah. Maunya ketika kenal Tuhan, oh Tuhan jo atur, Tuhan atur semua, so tidak mau bikin apa-apa. Saudara yang kekasih, ketika kita kenal Tuhan, ketika kita tahu firman Tuhan,
maka tindakan-tindakan itu dimulai dari diri kita masing-masing, saudara. Roh Kudus mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, tetapi yang bertindak itu kita. Bukan Tuhan nanti yang tola-tola. Orang tidak mau, kung Roh Kudus tola-tola, tidak saudara ya. Tetapi ketika firman Tuhan berbicara ya, baca firman Tuhan. Soal ke gereja, beribadah, datang di rumah Tuhan dengan hati bersukacita. Ya, waktu kita dengar firman, kita baca firman, lakukan saudara. Jangan mau tunggu-tunggu. Ada satu perumpamaan ya cerita katanya ini ya, saya cuma dengar. Seseorang terjebak di banjir dan dia ada sudah di atas atap rumah. Datang pertolongan satu, cepat naik. Lu tunggu, dia masih berdoa. Dia mau minta mujizat dari Tuhan, Tuhan mau angkat dia. Mau kasih keluar dari itu banjir dengan mujizat. Datang lagi dari tim SAR, cepat sampai so marah-marah. Cepat, kemari turun, dia tetap upload. Tunggu, kita ada berdoa sama Tuhan. Sampai 3 kali, dia tidak mau. Kemudian anyor. Dia bilang peserta so menghadap, ini kan cerita ya, berhadapan dengan malaikat. Bilang mau tolong Pak kita ada berdoa. Malaikat bilang 3 kali ada suruh, itu orang piambengan tidak mau turun. Karena pelok baik-baik itu di atas itu di menara. 3 kali itu pertolongan yang malaikat so datang. Tidak mau dengar. Nah saudara, kita ini peka itu, baca firman Tuhan, lakukan kepekaan kita itu. Kalau Tuhan so bicara, bukan nanti dengar suaranya Tuhan, ya, dengar langsung. Ada memang kita dengar bahwa orang-orang lain memiliki karunia tersebut ya saudara, dia dengar Tuhan berbicara. Tapi tidak semua kita boleh seperti itu. Tidak semua hamba Tuhan dengar firman Tuhan langsung Allah yang berbicara, hai Denli, tidak ya saudara. Tidak semua hamba Tuhan punya pengalaman seperti itu. Tapi semua hamba Tuhan punya Alkitab, semua jemaat Tuhan punya Alkitab, orang percaya punya Alkitab. Ini firman Tuhan. Apa yang sudah ada di sini ikut saja saudara. Maka kita akan lihat campur tangan Tuhan. Ragi itu yang tercampur. Bahkan pada saat setelah dikerjakan itu sudah tercampur benar-benar, sudah kalis adonannya, baru kemudian apa? Dia mengembang. Mikroorganisme itu bekerja, bakteri-bakteri baik itu bekerja, dia punya tugas. Iman itu ketika kita diam bukan berarti iman itu pasif ya saudara. Ketika kita berdoa dari tempat ini kita bisa jangkau sampai ke ujung dunia. Kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Efeknya luar biasa saudara. Kepada saudara kita, kepada rekan kita, kepada keluarga kita, kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Sepertinya ragi itu tidak bekerja ya kalau cuma melihat sobat diam ya. Tapi dapat lihat dia mulai naik dari adonan itu. Kalau kita mau menjadi kamir seluruhnya, hidup kita penuh dengan karya Tuhan, karya Roh Kudus, yaitu kerajaan Allah. Kita ini disebut anak-anak kerajaan Allah, anak-anak kerajaan sorga. Di Filipi dikatakan karena kewarganegaraan kita bukan di dunia, kewarganegaraan kita adalah di sorga. Jadi ketika kita menjadi warga kerajaan sorga, maka yang muncul itu perilaku sorgawi, tabiat sorgawi, karakter Kristus, pribadi Kristus yang tinggal dalam kita muncul saudara. Ini yang seharusnya. Jadi saudara, ketika engkau dalam beban persoalan, dalam pergumulan, dalam keputusasaan, dalam kesakitan, dalam kelemahan, ambil firman, tanamkan dalam hati, bertindak. Jangan cuma jadi penonton, saudara. Supaya kerajaan itu bekerja. Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, kita warga kerajaan sorga.
akan nyata dari tindakan kita. Orang yang telah diubahkan, orang yang menjadi warga negara kerajaan Allah, kelihatan dari cara hidupnya, kelihatan dari cara dia bertindak, kelihatan dari sikap dia hidup, dari karakternya, dari bagaimana dia menyelesaikan persoalan, dari bagaimana dia menanggapi persoalan yang terjadi ketika dia menjadi korban atau dia menjadi ya apapun yang jadi ya, yang membuat sebenarnya dia merasa putus asa dan segala hal. Tapi dia ambil firman maka dia akan kuat. Kalau dia lemah ambil firman maka dia akan kuat. Kalau dia dalam keadaan sakit ambil firman, ya dan amin. Jaminan Allah luar biasa dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, lakukan ini saudara, aminkan. Tuhan memberi perumpamaan seperti hal-hal yang biasa kita lihat supaya kita mengerti ya bahwa firman itu seperti ragi yang tercampur seluruhnya dan akan membuat perubahan di dalam adonan itu. Demikian kita akan berubah menjadi seperti Yesus. Pelan namun pasti. Waktu ragi itu bekerja dari adonan tidak langsung serta-merta. Ini bukan balon saudara yang waktu tiup langsung besar. Tidak saudara. Tapi butuh proses. Iman kita butuh proses supaya bisa bertambah-tambah. Supaya bisa berkembang. Ada tekanan bahkan aniaya. Tapi kita tetap kuat. Dan semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.